Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi para mahasiswa dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini kita akan membahas tentang basis data dan artificial intelligence. Apa yang akan kita pelajari hari ini, karena ini adalah mata kuliah pengantar teknologi informasi, tentu saja sifatnya adalah matrikulasi bagi semua mahasiswa agar semua punya pengalaman atau pengetahuan yang sama terlebih dahulu dalam hal basis data dan artificial intelligence. Nanti setelah kuliah ini, para mahasiswa diharapkan bisa memahami konsep fundamental basis data dan juga tentang AI atau Artificial Intelligence. Lalu belajar tentang evolusi basis data dan sistem yang ada sekarang. Kemudian bisa mengidentifikasi aplikasi basis data, memahami seperti apa sebenarnya artificial intelligence dan subbidangnya. Lalu bisa membandingkan antara AI dengan kecerdasan alami. Itulah beberapa hal yang nanti akan menjadi tujuan kuliah kita. Nah, sekarang kita mulai dari definisi singkat tentang basis data dan kecerdasan buatan. Kalau kita menggunakan suatu aplikasi, kadangkala di aplikasi tersebut kita akan mengisi berbagai form. Lalu isian dari form tersebut nanti bisa disimpan di dalam memori yang sifatnya volatil, yang nanti kalau powernya itu kita matikan, maka informasinya akan hilang, atau disimpan di tempat yang permanen seperti di hard disk ataupun di cloud. Nah, data-data tersebut itu nanti disimpan secara terstruktur, baik di dalam komputer maupun di dalam cloud. Lalu dapat diakses, kemudian bisa dikelola dan diperbaharui secara elektronik. Boleh dikatakan bahwa basis data ini merupakan fondasi dari hampir semua sistem informasi modern. Jika tidak ada basis data, maka seandainya kita punya suatu aplikasi, kita sulit untuk mengolah kembali informasi-informasi yang pernah dimasukkan oleh user atau oleh inputan atau masukan yang lain. Nah, kemudian apa itu kecerdasan buatan? Sejak dahulu, manusia itu berusaha agar bisa menciptakan suatu alat yang bisa bekerja seperti halnya manusia. Punya panca indera untuk mengenali lingkungan di sekitarnya, lalu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, semuanya bisa diolah oleh otak manusia dan kemudian membuat suatu keputusan. Nah, pada hakikatnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah seperti itu. Artificial intelligence yang sering juga disebut dengan AI itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Misalkan masalah pembelajaran, penalaran persepsi, ataupun pemecahan masalah. Jadi, dengan adanya AI ini, manusia berusaha agar komputer itu punya fungsi seperti manusia. Nah, kedua hal ini itu sangat penting dalam teknologi informasi, apalagi untuk zaman sekarang. Sebagai contoh, peran dari basis data. Basis data atau database itu menjadi backbone sistem informasi.
Hampir 90% aplikasi enterprise sekarang itu menggunakan database sebagai penyimpan utama. Semua informasi-informasi yang dimasukkan di dalam sistem informasi nanti akan disimpan dan diproses yang nanti akan bermanfaat sekali atau diperlukan di dalam sistem informasi tersebut. Kemudian, database itu juga menjadi alat untuk mengolah data yang lebih terstruktur, memungkinkan nantinya database itu menyimpan jutaan bahkan mungkin miliaran rekor dengan integritas yang tinggi. Rekor itu adalah semacam satu baris data ya dengan integritas tinggi. Nah, dengan adanya data terstruktur ini, sekarang kita bisa mengakses berbagai informasi, baik di YouTube, di Netflix, ataupun di tempat yang lain. Kemudian, database ini itu nanti akan berperan banyak pada saat ada transaksi. Dia akan mendukung transaksi secara yang dikenal dengan ACID, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability, yang memastikan bahwa sistem itu punya keandalan yang tinggi. Nanti kita akan bahas lebih detail apa itu yang namanya ACID itu. Nah, dengan adanya database ini, sistem itu nanti juga bisa di scale up, ya, dapat menangani pertumbuhan data yang eksponensial. Jadi kalau datanya itu bertambah begitu cepat, maka dengan database ini semua dapat diatasi. Apalagi pada zaman sekarang yang boleh dikatakan saat ini di era big data. Sedangkan mengenai peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu juga sangat penting di dunia modern sekarang ini. Yang pertama itu adalah masalah otomasi proses. Proses-proses yang seringkali dilakukan secara manual saat ini seringkali bisa dialihfungsikan ke AI atau artificial intelligence. Misalkan saja orang yang dulu mengukur sesuatu, mengukur dimensi atau mengetahui suatu penyakit dan lain sebagainya, saat ini sudah bisa dilakukan oleh AI. Kemudian AI juga saat ini berperan untuk analisis prediktif, mengidentifikasi pola dan tren dari data historis. Sebagai contoh, masalah peran AI untuk masalah cuaca. Dari data-data sebelumnya atau yang sering disebut dengan data time series, maka dengan AI itu bisa diprediksi hari ini jam berapa akan hujan, jam berapa akan mendung, dan sebagainya. Dalam dunia keuangan juga dapat dianalisis perkembangan atau fluktuasi nilai mata uang dari suatu negara tertentu. Kita tinggal masukin data-data yang ada, kemudian juga kondisi-kondisi katakanlah politis, budaya dan sebagainya yang ada saat ini, maka kemudian AI bisa mengidentifikasi atau memprediksi nilai tukar mata uang tersebut. AI itu juga bisa menjadi personalisasi pengalaman. Kalau para mahasiswa sering nonton YouTube, misalkan saja, maka YouTube seringkali memberikan suggest, memberikan saran, tontonan apalagi yang sebaiknya atau cocok untuk kalian. Begitu juga kalau kita nonton Netflix. Begitu kita nonton Netflix nanti akan mencatat berbagai genre atau berbagai kriteria dari film yang kita tonton tersebut. Sehingga Netflix akan bisa merekomendasikan tontonan di berikutnya. AI itu juga bisa digunakan untuk inovasi produk, memungkinkan kemampuan baru yang sebelumnya tidak mungkin.
banyak sekali berbagai hal yang bisa dilakukan oleh AI yang secara umum sangat membantu manusia, atau secara umum bisa menjadi semacam pengganti yang seharusnya dilakukan oleh manusia, kemudian bisa digantikan oleh AI. Nah, antara AI dan database ini punya simbiosis yang sangat penting. Database itu adalah bahan bakar AI. Database itu AI itu sangat membutuhkan data yang berkualitas tinggi dalam volume besar dan atau untuk pelatihan model. Nanti akan saya jelaskan bahwa sebenarnya AI ketika memutuskan sesuatu, dia tidak begitu saja memutuskan. Seperti manusia, untuk mengetahui sesuatu, dia harus belajar terlebih dahulu. Nah, pada saat belajar tersebut, maka AI membutuhkan data yang besar dan punya kualitas yang tinggi. Jika AI dikasih pelajaran dengan data yang jelek, maka keputusan AI-nya pun nanti juga jelek. AI itu juga bisa digunakan untuk optimalisasi database, ya. Nah, mesin learning yang digunakan atau AI yang digunakan itu bisa digunakan untuk optimasi query atau automatic indexing atau anomali database yang lain. Query optimization itu biasanya contohnya seperti ini. Jika ada banyak tabel dalam suatu database, lalu tabel tersebut nanti berinteraksi. Karena begitu banyaknya interaksi antar tabel, kalau dilakukan oleh manusia, seringkali nanti query-nya akan menjadi berat, menjadi tidak efisien. Nah, dengan adanya AI, query-query itu bisa dilakukan dengan baik, dioptimasi sehingga ketika dieksekusi nanti akan menjadi lebih cepat. AI itu juga bisa digunakan untuk real time processing, karena AI itu bisa memproses dan menganalisis data dalam waktu yang nyata atau real time. Nah, selain itu, peran strategis kecerdasan buatan itu contohnya adalah rekomendasi sistem Netflix misalkan, yang notabene menggunakan database viewing history, jadi sejarah atau daftar yang pernah dilihat oleh seorang pengguna. Dan kalau daftar viewing ini nanti ditambahkan AI, maka bisa digunakan untuk personalisasi konten. AI itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi fraud, ya. Bank itu bisa menggabungkan transaksi-transaksi yang pernah disimpan di dalam database dengan AI atau mesin learning untuk mendeteksi suatu penipuan secara real time. Kemudian, AI juga bisa digunakan untuk healthcare analysis. Electronic medical record kalau nanti bisa digabungkan dengan AI, maka bisa digunakan untuk mendiagnosis prediktif. AI nanti bisa memprediksi penyakit-penyakit seperti apa dan kemudian pengobatannya seperti apa dan yang lain sebagainya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai basis data. Basis data itu punya komponen utama. Yang pertama tentu saja karena namanya adalah basis data, maka tentu saja komponen utamanya yang pertama adalah data. Gak mungkin ada basis data kalau tidak ada data. Data itu adalah fakta, angka, atau fakta mentah yang menyimpan informasi. Fakta ini, kenyataan ini bisa saja terdiri dari angka, teks, gambar, suara, atau yang lainnya.
Komponen utama yang kedua adalah hardware. Hardware itu merupakan perangkat fisik untuk menyimpan database tersebut. Misalkan saja adalah disk, hard disk, SSD, memori, USB ataupun yang lain, ya. Yang ketiga adalah software. Software untuk mengelola database biasanya disebut dengan DBMS, Database Management System. Sebagai contoh yang terkenal adalah SQL, ada MySQL, ada PostgreSQL, MS SQL, ataupun yang lain. Ada data, ada hardware, ada software. Kalau tidak ada user, tentu saja database itu tidak bisa digunakan. Karena sebagai pengguna tentu saja adalah user tersebut. Dan yang terakhir, komponen utama dari database itu adalah prosedur, aturan, dan kebijaksanaan untuk pengelolaan data tersebut. Jadi 4 hal inilah yang menjadi komponen utama sistem database. Nah, kemudian ada yang namanya arsitektur sistem database atau arsitektur sistem basis data, ya. Ada aplikasi user, ada sistem analisis, application program, dan lain sebagainya. Ini adalah 3 level arsitektur database. Nah, hampir semua database itu bisa menyimpan berbagai jenis data. Data yang sering disimpan di dalam database ada bentuk integer. Integer itu adalah bilangan bulat dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Biasanya integer ini digunakan untuk menyimpan ID pelanggan, jumlah stok, kelas, tingkat, dan seterusnya. Kemudian, tipe yang sering digunakan dalam database yang berikutnya adalah varchar atau jar. Itu adalah data yang tipenya adalah teks dengan panjang atau panjang yang tetap atau bisa berubah, ya. Nah, biasanya digunakan untuk nama, alamat, deskripsi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah desimal atau numerik. Ini digunakan untuk menghitung atau menyimpan data yang tipenya adalah bilangan tetapi dengan angka desimal. Bilangan dengan presisi yang tinggi. Biasanya digunakan untuk menyimpan ukuran benda, harga, nilai moneter, atau angka-angka ilmiah yang lain. Kemudian ada juga beberapa database yang bisa menyimpan di luar hal tersebut. Ada yang menggunakan blob, ya. Blob itu biasanya untuk gambar, video, ataupun dokumen. Atau ada juga yang menyimpan dalam bentuk JSON. Ini adalah data dengan format tertentu yang sering disebut dengan format JSON. Dengan format JSON, kita seolah-olah bisa membuat isi suatu data, di dalamnya ada suatu tabel-tabel lagi. Oke, tadi di awal kita sudah membahas yang dinamakan dengan ACID, ya, bahwa karakteristik dari sistem database yang pertama itu adalah ACID properties. ACID properties itu apa? ACID properties itu adalah atomicity, consistency, isolation, dan durability. Atomicity itu artinya semua operasi dalam transaksi berhasil semua atau gagal semua. Jadi seandainya dalam suatu transaksi ada beberapa hal yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Namun salah satu dari operasi tersebut ternyata gagal.
Maka kalau salah satu itu gagal, yang lain juga harus gagal dalam satu transaksi. Kemudian yang berikutnya ACID adalah C-nya konsistensi. Database selalu dalam kondisi yang valid setelah transaksi. Sebagai contoh, konsistensi ini bisa digunakan atau mempunyai sifat seperti umur itu nggak boleh kurang dari 0. Nah, dengan sifat konsistensi ini, maka database menjamin valid setelah transaksi. Kemudian isolation, bahwa transaksi itu tidak saling mengganggu. Jadi seandainya di dalam database tersebut itu ada beberapa transaksi berbarengan, maka antar transaksi tersebut tidak saling mengganggu. Lalu sifat yang berikutnya yaitu durability, itu adalah perubahan tersimpan permanen setelah commit. Pada saat nanti kita belajar database, misalkan saja MySQL, PostgreSQL ataupun yang lain, ya, sebelum kita menyatakan commit, maka data tidak disimpan secara permanen. Tapi setelah kita nyatakan commit, maka nanti data disimpan secara permanen. Nah, syarat commit atau tidak commit ini seperti apa? Itu nanti bergantung settingan kita, ya. Apakah begitu transaksi otomatis langsung commit atau ada suatu syarat-syarat tertentu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah database itu mempunyai sifat scalability. Database itu seharusnya bisa vertical scaling. Jadi vertical scaling itu adalah meningkatkan resource single server. Jadi seandainya kita punya suatu server database, lalu lama-kelamaan penggunanya semakin banyak, datanya semakin banyak, sehingga database menjadi lambat. Maka server database itu kita bisa tambahkan misalkan memorinya atau misalkan harddisknya. Dengan meningkatkan harddisk atau memori atau kemampuan dari komputer tersebut, bukan berarti database itu kemudian tidak bekerja atau tidak berjalan di komputer yang baru, tetap harus berjalan. Database itu juga punya sifat scalability yang dalam artian horizontal scaling. Jadi membagi data across multiple server. Jadi dalam database itu kita bisa punya beberapa server A, B, C. A bisa digunakan untuk menyimpan suatu tabel tertentu, B suatu tabel tertentu, C tabel tertentu, dan sebagainya. Ya. Nah, itulah syarat-syarat dari atau karakteristik dari sistem basis data modern. Nah, sekarang kita tinjau sedikit tentang sejarah basis data. Saya akan bahas kilas saja karena saya pikir ini tidak terlalu penting atau fundamental sekali. Pada zaman dulu, sekitar tahun 1960-an, database itu disimpan hanya dalam suatu sistem file secara sekuensial, indeks, dan random, ya. Nah, pada saat itu database ini itu tidak ada relasi antar file. Jadi ketika kalau kita punya suatu atau katakanlah 3 tabel, tabel A disimpan di file A, tabel B disimpan file B, tabel C disimpan file C, tapi tidak ada relasi antar file. Sehingga kalau misalkan kita ubah ke tabel A, maka di tabel B yang seharusnya ada relasinya itu menjadi tidak berubah, ya. Oke. Nah, kemudian tahun 70 itu muncullah yang namanya hierarki model. Tahun 80 muncullah yang namanya basis data relasional, ya, yang terkenal sampai sekarang. Ada SQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan seterusnya.
Oke. Nah, tahun 90 sampai 2000-an muncul yang namanya Object Relational Database seiring dengan munculnya atau berkembangnya pemrograman berbasis objek atau OOP. Tahun 90 sampai 2000-an juga muncul yang dinamakan dengan program-program yang seperti PostgreSQL, Oracle yang mendukung Object Relational Database tersebut, ya. Dan juga pada saat itu muncul juga yang namanya Distributed Database. Oracle atau MySQL atau PostgreSQL atau DB MariaDB itu mendukung Distributed Database tersebut. Distributed Database pada prinsipnya adalah kita punya berbagai atau banyak komputer. Nanti komputer-komputer tersebut itu bisa sharing memori, sharing hard disk dan sebagainya untuk menyimpan ataupun memproses dari seluruh database yang ada. Dan kemudian tahun 2010 sampai sekarang itu muncullah yang dinamakan NoSQL. Dan juga ada cloud database, ya. NoSQL yang merupakan kepanjangan dari Not Only SQL pada prinsipnya adalah bahwa database itu tidak melulu harus relation, ya. Dia bisa disimpan dengan suatu format tertentu. Pada mata kuliah tentang database, nanti kita akan belajar baik relation database, object relation database, ataupun NoSQL ini. Nah, tren database masa kini dan di depan atau ke depannya adalah bahwa diperkirakan database nanti akan menuju ke multimodel database, ya. Nah, multimodel database ini itu berarti database-nya sebenarnya single tapi dia bisa menyimpan berbagai tipe data models. Kemudian akan muncul juga yang namanya New SQL Database, di mana New SQL Database ini adalah scalability NoSQL dengan ACID yang dijamin tadi, ya. Kemudian ada in-memory database. Jadi database yang disimpan primernya itu di RAM, ya, yang nanti tentu saja latensinya itu sangat kecil. Kemudian kedepannya itu blockchain database akan semakin berkembang dan juga, nah ini digabungkan dengan AI nanti ada autonomous atau self-driving database. Oke, nah kegunaan database itu tentu saja macam-macam, ya, karena ini memang menjadi tulang punggung atau backbone bagi sistem informasi. Aplikasi database di sektor pendidikan itu juga cukup banyak, mulai dari student information system, learning management system, ataupun research data management. Para mahasiswa tentu pernah menggunakan Eureka, pernah menggunakan EL. Nah, backbone-nya di belakang dari aplikasi tersebut yang penting adalah database. Di sektor kesehatan pun database juga sangat berperan penting. Karena dengan disimpannya data-data kesehatan dari pasien di database, maka pasien bisa melihat kembali, bisa juga nanti menganalisis sendiri, ataupun bisa juga mengaitkan ataupun mengorelasikan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Dari pihak rumah sakit pun nanti juga bisa melihat kembali riwayat-riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien, sehingga dokter tentu saja akan membuat keputusan lebih baik. Di public sektor dan di pemerintahan juga penting. Pajak, kemudian sistem pemilu,
lisensi bisnis, layanan sosial, layanan masyarakat, ya, atau emergensi, bidang keamanan, dan seterusnya. Oke, itu mengenai database, ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan tersebut, ya. Oke, nah secara umum bahwa kecerdasan buatan atau AI itu mempunyai ciri-ciri learning, jadi kemampuan untuk memperbaiki performa berdasarkan data. Ingat, makanan utama atau bensin dari AI itu adalah data, ya. Jadi dia punya sifat learning. Begitu kita kasih data, dia belajar. Kasih data, belajar. Reasoning itu bisa menarik kesimpulan dari sekumpulan data-data yang ada, ya. Problem solving, menemukan solusinya. Jadi ada kesimpulan, maka kemudian dia memberikan solusi. Barangkali pernah bercakap-cakap dengan ChatGPT dan yang lain sebagainya. Dari riwayat percakapan di atasnya, nanti dia bisa menyimpulkan, lalu kemudian membuat solusi, oh kamu sebaiknya membuat gambar itu seperti ini, dan seterusnya. Perception, kemampuan untuk menginterpretasi sensory input. Karena AI itu bisa juga punya input dari macam-macam. Bisa dari computer vision, kamera, ya, atau bisa juga dari data-data teks dan sebagainya. Dan AI itu bisa punya sifat language understanding, kemampuan memproses dan menghasilkan bahasa alami. Berbeda ketika dulu kalau kita menggunakan Google Translate, kita kasih beberapa kalimat, terjemahannya itu agak aneh, ya. Tapi sekarang dengan AI, ketika kita kasih masukan suatu kalimat bahasa Inggris misalkan dan ingin minta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah terjemahannya saat ini sudah alami, natural, ya. Oke, nah ini adalah hierarki kecerdasan buatan, ya. Ada ASI, Artificial Super Intelligence, ada AGI, dan ada ANI. Nah, kalau Artificial Super Intelligence itu kecerdasan, atau saya jelaskan dari yang bawah, ya. Artificial Narrow Intelligence, ya, ANI, itu spesifik untuk satu tugas tertentu saja atau domain saja. Jadi spesifik tugasnya, spesifik fungsinya. Hampir semua AI yang ada saat ini itu spesifik. Contoh, kalau ingin membuat gambar, gunakan Banana Pro misalkan, ya. Kalau ingin ngobrol, tanya-tanya dengan menggunakan kata-kata, gunakan ChatGPT dan seterusnya. Lalu di tingkat yang lebih atas lagi adalah Artificial General Intelligence atau AGI. Ini adalah kecerdasan yang setara dengan manusia. Transfer learning-nya itu antar domain. Dikasih input suara, dia bisa belajar. Dikasih input visual, dia bisa belajar. Dikasih input yang lain, dia juga belajar, ya. Meskipun sekarang ini belum ada yang berhasil dengan sempurna, tetapi nanti ke depan akan menuju ke arah itu. Dan hierarki yang tertingginya nanti adalah Artificial Super Intelligence atau ASI. Ini adalah kecerdasan yang melampaui manusia dalam semua aspek, baik kemampuan saintifiknya, discovery-nya, maupun kreativitinya, ya. Dan hal ini masih merupakan hipotesis.
Dan diramalkan kemungkinan sekitar tahun 2060 itu AGI sudah ada dan akan masuk ke ASI tersebut. Saya lewat ini database tadi sudah. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang di dalam AI atau kalau belajar AI sebenarnya ada berbagai bidang. Bidang yang pertama itu adalah machine learning. Nah, machine learning ini sebenarnya prinsipnya adalah bahwa dia itu akan belajar dari berbagai masukan yang ada. Bisa digunakan untuk klasifikasi, bisa digunakan untuk regresi ataupun yang lain, ya. Ada deep learning. Deep learning biasanya adalah menggunakan neural network. Neural network tentu saja ini artificial neural network atau sering disebut dengan ANN, ya. Jadi ANN ini, deep learning ini cara kerjanya mirip otak manusia, di mana ada neuron, kemudian ada masukan di dalam neuron tersebut, diolah, terus kemudian ada keluarannya. Dan neuron-neuron itu bisa begitu banyak di dalam otak. Nah, di dalam ANN ini ada yang namanya nantinya disebut dengan perceptron, ya. Nah, perceptronnya ini juga nanti banyak, itu deep learning. Terus ada NLP. NLP biasanya digunakan untuk sentiment analysis, entity recognition, text summarization, dan creative writing, dan lain sebagainya. Google Translate itu salah satu contoh yang menggunakan NLP, ya. Ada suatu disertasi, ya, yang dilakukan oleh dosen dari Unibi, itu adalah bagaimana caranya AI, machine learning, itu digunakan untuk memprediksi keputusan dari hakim. Nah, yang digunakan di sini adalah NLP, ya. Kemudian ada computer vision. Computer vision ini adalah sebenarnya deep learning atau machine learning, tetapi inputnya adalah image. Contohnya adalah face recognition, ya. Atau contoh yang lain adalah bagaimana kita mendeteksi apakah sebuah benda itu kursi, meja, gelas, dan sebagainya. Bagaimana kita mendeteksi volume sampah sudah penuh atau belum. Bagaimana kita mendeteksi berapa meter kubik volume sampah, itu adalah computer vision. Nah, sekarang machine learning pipeline. Tahapan-tahapan pada saat kita membuat satu model machine learning, atau katakanlah bahasa sederhananya membuat AI. Langkah yang pertama itu adalah data collection. Jadi sebelum kita membuat AI, kita itu harus mengkoleksi data yang banyak. Datanya ini harus yang bagus. Nggak boleh ada data yang double-double, ya. Nggak boleh ada nanti data yang kosong. Kalaupun ada yang kosong atau kalaupun ada yang double, nanti harus diubah dulu supaya cocok atau datanya itu bagus, ya. Lalu kemudian adalah data processing. Nah, di dalam data processing ini, data tadi adalah dinormalisasi, ya. Yang semula misalkan saja adalah karena kan mesin itu hanya bisa membahas atau bekerja menggunakan angka, ya, 0101 gitu. Nah, di dalam data processing ini, normalisasi ini, nanti data itu harus kita ubah menjadi angka. Yang tadinya adalah misalkan nih, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita ubah. Laki-laki misalkan 0, perempuan adalah 1, ya. Termasuk data-data yang lain yang tadinya teks itu kita ubah menjadi angka. Itu data normalisasi.
Kemudian setelah itu adalah fitur engineering. Nah, fitur engineering ini nanti kita akan melihat berbagai kolom-kolom apa yang akan menjadi keluaran atau juga masukan. Nah, baru setelah itu kita mentraining model. Sebelum mentraining kita harus memilih modelnya. Modelnya mau pakai apa ini? Ya, apakah Mask RCNN atau mungkin Nearest Neighborhood ataupun yang lain kita gunakan, ya kita pilih. Nah, bergantung itu semua pada tujuan dari AI tersebut. Lalu setelah itu di training, AI-nya itu di training, dikasih latihan, ya. Nah, setelah dikasih latihan dengan data yang begitu banyak, maka kemudian divalidasi, ya. Kalau semula misalkan trainingnya adalah misalkan ini ya, kalau kamu melihat bentuk kotak, terus ada kaki empatnya, ada sandarannya, itu kursi, ya. Terus kalau ada bulat, ada kaki empat, ada sandarannya, itu juga kursi. Misalkan dilatih seperti itu AI-nya. Nah, di dalam validasi sekarang dites ini, ya. Validasi itu divalidasi, ya. Bentuk seperti ini, ya, dikasih masukan nih, ya, ke AI tersebut. Dia apa? Nanti jawabannya, oh kursi, oh berarti valid, ya. Dan kemudian selain validasi juga testing, ya. Nah, baru setelah itu adalah deployment atau AI tersebut itu diintegrasikan dengan suatu sistem yang lebih luas lagi. Nah, ini adalah framework, tapi nanti kita akan belajar lebih banyak pada saat kita belajar AI. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara AI dengan kecerdasan manusia. Dari sisi kecepatan, kecerdasan manusia itu bisa memproses dengan kecepatan 200 Hz, ya. Sementara AI itu bisa dengan kecepatan 3 GHz. Jadi kalau dari sisi kecepatan sebenarnya AI itu dikatakan 10 juta kali lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Lalu kapasitas memorinya. Kalau manusia itu dikatakan kira-kira secara teoritis adalah 2,5 petabyte. Sementara AI itu ordernya bisa sampai petabyte, ya, AI yang sekarang, ya. Nah, jadi relatif sama. Nah, ini yang keunggulan otak manusia nih. Efisiensi energi manusia itu sangat besar, jauh lebih efisien. Otak manusia itu cuma butuh 20 watt untuk menggunakan kemampuannya ini. Sementara otak manusia itu dikatakan AI itu membutuhkan daya atau energi ordernya sampai megawatts, ya, dalam suatu data center. Bahkan dikatakan gini, data center itu untuk mendinginkan ada yang menggunakan air, ya. Nah, di data center yang besar ternyata penggunaan air yang untuk pendingin itu bisa melebihi penggunaan air dalam suatu kota, ya. Nah, ini yang perbedaan besar antara manusia dan AI. Efisiensi energi manusia itu sangat hebat. Learning speed-nya, manusia itu membutuhkan mungkin tahunan, ya, untuk skill yang kompleks. Pemain
atau katakanlah Anda semua mengerti tentang database, mengerti tentang matematika, itu semenjak SD sampai sekarang. Itu pun belum ngerti-ngerti juga. Tapi AI itu hanya butuh sehari saja untuk mencapai hal yang sama dengan manusia. Jadi AI lebih cepat untuk tugas spesifik. Konsistensinya AI itu lebih handal, ya. Kreativitasnya, nah ini yang tidak bisa tergantikan. Kreativitas manusia masih lebih unggul dibandingkan AI. Dan satu lagi, emotional intelligence, ya. Itu jauh lebih unggul, jauh lebih superior dibandingkan AI. Jadi kreativitas itu lebih unggul manusia. Emotional intelligence lebih unggul manusia. Jadi seandainya saja kalian tidak mau tergantikan oleh AI, maka tingkatkan kreativitas dan kalian harus punya emotional intelligence yang baik. Oke, ya. Ini kita bahas nanti saja. Ini tadi juga sebenarnya sudah kita bahas sekilas, ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh studi kasus AI yang digunakan untuk tugas-tugas spesifik, ya. Ada untuk main catur, ya. Ada yang digunakan untuk medical image analysis. Radiologis itu bisa dianalisis oleh AI. Kalau sebelumnya mungkin jika ada gambar yang kecil, manusia sulit untuk menganalisis, tapi AI gampang untuk menganalisis. Language translation, ya, translate bahasa, atau financial trading, dan sebagainya. Nah, sekarang implikasi etis dan filosofisnya, ya. Yang pertama adalah pertanyaan fundamentalnya. Apakah benar AI itu mengerti atau hanya karena disimulit saja? Nah, ini pertanyaan mendasar, ya. Lalu apakah AI itu mempunyai perhatian atau moral tertentu? Saya kira tidak, ya. Sebagai contoh sederhana, kasus yang baru-baru ini adalah Grok yang digunakan untuk atau dengan mudah menggunakan foto-foto dari orang untuk kasus pornografi. Tanggung jawab AI untuk decision, membuat keputusan seperti apa, ya. Nah, dan seterusnya. Lalu kemudian dampak sosialnya. 85 juta jobs, ya. Jadi lowongan kerja gitu. Itu barangkali bisa dihasilkan oleh AI ini. Nah, kemudian evolusi skill manusia juga akan berubah, butuh kompetensi khusus. Dengan kata lain, nanti Anda semua ya juga harus belajar AI, siapapun itu, ya. Lalu kemudian masalah edukasi, masalah evolusi, skills evolution dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan AI-nya. Antara tahun 40 sampai 50, antara 6 sampai 74, nanti bisa dibaca ulang oleh Anda semua, ya. Oke. Nah, ini orang-orang yang berkontribusi, nanti Anda bisa belajar lebih banyak. Ada Alan Turing, John McCarthy, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, di bagian akhir saya akan menjelaskan berbagai penggunaan AI dalam dunia
sehari-hari. Oke, ya. Sebentar, saya putar ulang. Nah, di bidang kesehatan untuk untuk diagnostik ya, diagnostik. Jadi radiologi akurasinya itu sekarang sudah sampai 95 sampai 99%. Meskipun salah satu keterbatasannya adalah ya tadi, bagaimana tanggung jawab AI kalau salah dalam mendiagnosis ya. Dalam bidang patologi, oftalmologi, kardiologi, jantung, ya, dermatologi, kulit dan seterusnya. Itu juga sudah banyak dikembangkan. Oke. Kemudian dalam bidang keuangan untuk trading juga sudah banyak digunakan. Untuk industri media, sekarang kalau ingin menggambar itu sudah tidak perlu repot-repot lagi. Membuat film tidak perlu repot lagi. Di YouTube itu sudah banyak konten yang menggunakan AI untuk membuat konten tersebut. Ya. Di pemerintah seharusnya sudah bisa menggunakan AI untuk tax compliance. Jadi bisa dilihat riwayat-riwayat yang dulu, kepemilikan dari tanah dan sebagainya. Jadi nggak akan ada kasus penggelapan pajak, ya, yang beberapa waktu lalu muncul. Untuk public safety, karena bisa memprediksi mobil-mobil mana yang tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Kemudian di bidang yang lain, di bidang industri itu juga sudah banyak digunakan. Antara lain adalah untuk masalah kualitas produk. Jadi contoh saja yang paling sederhana adalah di produk yang biasanya mekanik ya, mesin, ada plat misalkan, plat bisa diukur ukurannya, lalu kemudian menggunakan AI jadi lebih cepat dibandingkan kalau dilakukan oleh manusia atau mesin yang sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan AI. Saya kira kuliah kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.